Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Problem Catur. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan rizki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Partai ini dimainkan oleh Ding Liren melawan Lu Xenglei di Chinese Chess Championship 2012. Dimulai dari kuda F3, kuda F6 dan C4. Dilanjutkan dengan E6, D4. D5 dijawab oleh Lu Xenglei dan kuda ke C3 teman-teman. Membiarkan pion yang di C4 ini dipukul. D kali C4 dilanjutkan dengan E4. Setelah E4, gajah ke B4 teman-teman untuk memimpin kuda tujuan dari Lu Xenglei. Di sini dijawab dengan gajah memukul pion yang di C4. Kuda kali E4. Di sini dari Ding Liren teman-teman langsung rokade. Dipukul kuda yang di C3 dan B kali C3, gajah ke E7. Jika di sini teman-teman ada langkah bagus gajah kali C3, maka yang terjadi benteng bisa ke B1 atau misalnya diancam balik dengan menteri ke B3, tapi yang terbaik benteng ke B1. C5 dijawab oleh hitam nantinya. Gajah ke G5 dilanjutkan dengan F6. Setelah F6, menteri ke B3 dengan mengancam gajah di sini. Jika di sini F kali G5, maka yang terjadi menteri kali C3 dan ketika hitam rokade D kali C5. Jelas di sini unggul satu pion teman-teman. Kembali ke posisi di saat B kali C3 ini. Langkah partai gajah ke E7. Dia tahu akan kalah posisi jika dipukul pion yang di C3. Kuda ke E5 dilanjutkan dengan rokade pendek langsung hitam. Menteri ke G4 dan C5. Mencoba menghancurkan pion sentrum ini dari hitam. Namun tidak dihiraukan oleh Ding Liren dengan menaikkan gajah ke H6. Jelas bahwa di sini adalah ancaman checkmate. Bisa pion didorong ke G6 atau dilindungi oleh gajah. Di sini di partai dari hitam menaikkan gajah ke F6. Gajah ke D3 dilanjutkan dengan benteng ke E8 untuk ketika pion yang di G6 ini dibuka agar benteng tidak terancam tujuannya. F4 dijawab oleh Ding Liren dan di sini G6. Setelah terbuka pion G6 ini teman-teman, dari Ding Liren mengejutkan langkahnya, yakni penjagaan pion yang di G6 ini ada dua pion, F7 dan H7. Tapi langkah kejut dari Ding Liren di sini teman-teman, memukul pion yang di G6. Tentu langsung diterima dengan F kali G6. Kuda kali G6 dilanjutkan dengan H kali G6. Dia mengabaikan kemungkinan ancaman ceknya dari putih. Menteri kali G6 cek dilanjutkan dengan raja ke H8. Gajah ke G5. Jelas di sini menukar posisi untuk bisa cek nanti menteri di H5, tapi ketika dimakan lajur F ini terbuka untuk menambah tekanan teman-teman. Di partai teman-teman dipukul oleh hitam gajah yang di G5. F kali G5 dilanjutkan dengan benteng langsung ke E7, menjaga kemungkinan penempatan cek atau menteri. Apakah benteng ini langsung dijaga oleh hitam teman-teman. Menteri ke H6 cek dilanjutkan dengan raja ke G8. Dia tidak melindungi dengan benteng tapi lebih memilih raja ke H8. Karena kalau dilindungi dengan benteng di posisi ini teman-teman, maka yang terjadi adalah cek. Di sini pilihannya hanya dipukul oleh menteri dan setelah dipukul langsung checkmate, bukan? Baik. Kembali ke posisi di saat menteri ke H6. Raja hitam bergeser ke G8 dan G6. Ancaman ini datang akan benteng ke F7 nantinya. Kuda ke D7 ditahan duluan, kemungkinan dipaksa cek nantinya. Benteng dia tidak menempatkan ke F7 melainkan ke F3 teman-teman. Jelas akan didobelnya benteng ini. Langsung kuda ke F8. Tujuannya untuk mengancam pion yang di G6 ini dengan benteng nantinya.
benteng A ke F1, dilanjutkan dengan kuda kali G6. Ini langkah blunder sebenarnya teman-teman. Sebaiknya di posisi ini dari hitam cukup menggeser benteng atau mengeluarkan gajah terlebih dahulu ketika dipaksa hanya pertukaran kualitas. Tapi dia memukul pion yang di G6, langsung datang benteng ke G3 teman-teman. Jelas bahwa di sini tujuannya untuk mengambil kuda yang di G6 ini. Tapi di sini langsung dijawab benteng ke G7. Sekilas langkah dari putih ini teman-teman belum kelihatan, tapi satu langkah dari ini teman-teman, dari Lu Xinglei yang pegang buah hitam menyerah. Kemana? Langkah yang dimainkan oleh Ding Liren memukul kuda yang di G6. Di sini dari Lu Xinglei langsung merebahkan raja. Kenapa? Ada dua analisa di sini teman-teman. Ketika di sini menteri ke E7, langkah terbaiknya benteng ke F3. Dilanjutkan dengan benteng kali G6, akan datang menteri kali G6 cek. Dan jika ditutup, maka yang terjadi menteri ke E8 cek. Di sini tidak bisa ditutup karena tergarpu dengan benteng. Raja ke H7, datang benteng ke H3. Setelah menteri ini ke H6 karena ini langkah paksa, maka secara otomatis oleh putih akan dicek dengan menteri, tidak langsung dipukul. Dan di sini wajib bergeser. Setelah bergeser tentu benteng kali H6 sekaligus checkmate. Kemungkinan yang kedua, di saat benteng kali G6 akan datang benteng kali G6 dan menteri kali G6 cek. Di posisi ini teman-teman, jika raja satu-satunya ke H8, akan datang benteng ke F7 dan menteri di sini hanya bisa ke G8 untuk melindungi checkmate di G7 maupun di H7. Tapi pasti di closing dengan H6 menteri, H7 dan menteri kali menteri checkmate. Kenapa dia menyerah di posisi G6? Itulah alasannya. Langkah brilian yang dimainkan oleh Ding Liren di langkah kejut membuang gajah tadi, itulah yang membuat kekalahan dari hitam teman-teman. Baik, semoga bermanfaat pembukaan catur dari Ding Liren Vienna atau semi Slav ini. Semoga bermanfaat. Sekali lagi sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.